Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lamuddin dari Munti SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kotari, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam angkatan 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan nomor induk mahasiswa 2521100822. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di SMA Negeri 1 Kotari kelas 10 dengan topik menghindari pergaulan bebas, perbuatan zina guna mengangkat harkat martabat manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Apa kabar anak sekalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai topik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah agar majelis ilmu kita ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan kita baca suratul Fatihah, Allah berikan kita keberkahan dan majelis ilmu kita ini menjadi majelis yang bermanfaat, insyaallah. Baik, sebagai generasi Islam yang cinta pada tanah air, apa kata ulama, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Jadi kita pun memiliki jiwa nasionalisme. Jadi sebelum kita memasuki topik pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau nyanyi dirinya? Satu orang. Kita lagunya dari Sabang sampai Merauke semua hafal? Sama-sama kita menyanyi. Ya, berdiri. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung
Sekarang kita juga menyanyikan sholawat supaya majelis kita ini makin barokah. Sholawat as-sirri. Oke, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajri bil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa sebelum kita mulai, Bapak mengecek dulu kehadiran. Hadir semua ini? Hadir Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik. Sebelum kita masuk ke topik kita, Bapak ingin mereview pertemuan kita minggu lalu. Pada materi minggu lalu kita telah membahas tentang peranan meneladani peran ulama dalam penyebaran Islam. Apa yang dicontohkan para ulama itu, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk berkaitan dengan pertemuan kita pada kali ini. Apa materi kita pada kali ini? Yaitu adalah tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina guna mengangkat harkat martabat manusia. Tapi sebelum itu Bapak mau bertanya. Siapa yang mau ngasih pandangan? Apa sih pergaulan bebas ini? Menurut kalian pergaulan bebas itu apa? Ada yang mengerti? Angkat tangan begini. Menurut pergaulan bebas. Menurut kalian pergaulan bebas? Belum ya? Belum semangat ya? Nah kalau belum semangat, berarti belum siap menerima materi. Kira-kira siap nggak menerima materi? Siap? Tak yakin. Kalau siap, Bapak tes dulu uji fokus ya, uji fokus. Nanti ketika Bapak bilang botak, semua pegang kepala, batuk pegang mulut, batuk pegang batuk. Jadi botak, batuk, 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 botak, botak, batuk, batuk. Bisa? Jadi oke, jadi. Sekarang dengarkan perintah ya. Ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Sekarang mulai. Botak, batuk, botak, batuk, batik, botak, batuk. Saya, oke. Sekarang ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya ucapkan. Yang saya lakukan, yang saya ucapkan jangan ya. Batuk, batuk, batik, batuk, botak, batik, botak, botak, batuk. Oh, gitu kan? Tidak ada yang salah ya? Ada yang salah. Baik, sekarang kita masuk. Yaitu sebelum kita masuk, saya mau kasih gambar. Nanti coba boleh lihat gambar. Ini saya zoom dulu. Sampai.
Coba perhatikan gambaran. Sudah diamati gambarnya? Sudah? Oke. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang bisa kira-kira mendeskripsikan gambar nomor 1 itu apa ini? Yo, nomor 1. Itu ada anak SMA, pakaian putih abu-abu, ada laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Apakah pantas berperilaku seperti itu? Tidak. Maka itu salah satu contoh pergaulan bebas. Lalu di gambar kedua, efek dari perbuatan gambar 1 itu lihat apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Setelah hamil di luar nikah, apa yang terjadi? Itu yang terakhir tadi, penggerebekan. Ada beberapa remaja ditangkap sama polisi. Itu sekilas tentang pergaulan bebas. Sekarang kalau saya tanya, apa sih pergaulan bebas? Definisi pergaulan bebas ini? Oke, silakan. Pergaulan bebas adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Betul. Betul? Belum tentu. Langsung full. Nanti gitu kan? Oke. Apa sih pergaulan bebas itu? Ya. Kamu nanya, apa itu pergaulan bebas? Kita lihat jawabannya apa ya. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Berarti betul yang dijawab teman kita tadi kan? Norma yang menyimpang, tak sesuai dengan budaya, dengan tradisi, dengan syariat Islam khususnya. Itu yang disebut dengan pergaulan bebas. Jadi kalau bertanya lagi, apa sih pergaulan bebas itu? Segala perbuatan, tingkah laku seorang manusia, kalau itu bertentangan dengan nilai budaya, dengan nilai syariat, pergaulan bebas. Ada juga orang bertanya kadang begini, Pak, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan yang bebas, gitu ya. Berarti ada pergaulan yang tak bebas. Kalau pergaulan bebas berarti pergaulan yang baik, Pak. Yang tak bebas yang tak baik. Gitu. Itu salah berpikir. Kalau ini saya tanya lagi, kenapa sesuatu pergaulan itu tidak bebas? Karena ada yang dilarang. Kenapa dia dilarang? Karena melanggar norma dan syariat. Apalagi kita hidup di negara pertama kita, agama kita Islam. Jelas sekali Islam sangat ketat mengatur pergaulan. Kemudian kita hidup di negara Republik Indonesia, ada hukum konstitusi, ada KUHP, ada undang-undangnya. Semua tindak tanduk pelaku pergaulan bebas itu ada konsekuensinya, hukumannya ada. Mau dia pelaku zina, pencurian, geng motor, mabuk-mabuk, narkoba, itu bagian dari pergaulan bebas. Tawuran, ada konsekuensinya, ada undang-undang yang mengatur itu. Kemudian, apa sih yang menyebabkan orang terjerumus dalam pergaulan yang menyimpang ini? Yang pertama, ada faktor dari dalam, faktor internal. Internal dalam diri seseorang manusia. Yang pertama, lemahnya iman. Agamanya nggak kuat, tidak banyak menerima nutrisi pendidikan agama. Inilah salah satu contohnya yang menyebabkan orang mudah terjebak ke dalam pergaulan bebas. Baru ada yang kedua, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, coba lah, ya kan? Mabuk enak nggak ya? Pengen tahu nih, coba lah. Merokok juga pergaulan bebas. Apalagi anak ibu merokok. Apalagi zaman sekarang kita temui ada anak SD merokok. Anak SD sudah merokok, itu pergaulan bebas. Kemudian ingin mencoba, ingin mencari sensasi, ingin menemukan jati diri. Menurut dia, terakhir dia telah menghancurkan harga diri, bukan menemukan jati diri, malah sebaliknya. Kemudian lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Merokok, aku cuma paling merokok, paling dampaknya aku hanya nanti dirokok. Dia tak terlalu dalam pengetahuannya tentang apa sih yang didampak, efek samping dari setiap perbuatan pergaulan bebas yang dia lakukan. Pacaran, pergaulan bebas.
Kan banyak orang sekarang pacaran, berarti pacaran itu dianggap hal biasa. Apa salah satu penyebabnya? Lemahnya pemahaman dia terhadap dampak dari pacaran. Itulah gambar tadi. Awalnya pacaran kan pulang sekolah itu kan kumpul-kumpul nongkrong boy gitu ya. Setelah nongkrong apa yang terjadi? Pacaran, kebablasan, melanggar syariat. Hamil. Satu, bahayanya hamil di luar nikah. Yang pertama merusak nasab. Yang kedua, kalau anak itu lahir perempuan, dia tidak boleh dinikahkan ayahnya. Walaupun ayahnya secara biologis dibuktikan dengan medis, diambil darah bapak tadi, diambil darah anak perempuan tadi, dilihat di rumah sakit, hasil DNA 100% positif dia anak. Tapi dalam Islam dia tidak boleh menikahkan anak perempuan itu ketika anak perempuan itu mau menikah, karena anak itu di luar nasab, tak boleh bawa nasab ayah. Meninggal bapaknya tak boleh dapat warisan. Inilah dosa. Makanya Allah melarang ini perbuatan zina ini. Nanti kita telah ayat berkenaan tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian apa lagi pengaruhnya dari komunikasi tidak berjalan baik? Dengan siapa ini? Pertama dengan keluarganya. Seorang anak sudah susah berkomunikasi dengan orang tuanya. Kadang-kadang ayah kita, kalau ada ayah yang peduli sama dia, yang perlu diperiksa, mama mereka itu masih peduli. Di perkotaan sana, daerah-daerah yang maju sibuk hirup pikuk, mana sempat lagi? Mereka berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, sampai di rumah capek. Makanya di sana anak-anak yang di daerah perkotaan itu pagi sekolah, sore diles kan, supaya dia jalan kemana-mana. Tapi kasih sayang, perhatian dan komunikasi dengan keluarganya terputus. Ini juga salah satu faktor menyebabkan orang masuk ke dalam pergaulan bebas. Kemudian faktor dari luar, apa sih yang menyebabkan orang masuk ke pergaulan bebas itu? Faktor dari luarnya. Apa yang pertama itu paham sekularisme. Apa arti paham sekularisme dan liberalisme? Dia berpemahaman hidup ini bebas. Hidup ini bebas. Kenapa? Karena dia lihat di medsos budaya-budaya orang sekarang. Budaya-budaya dia banyak tahu. Apa beda kita generasi sekarang? Gen Z dengan generasi tahun-tahun milenium. Dulu masa kami medsos tidak ada. Tidak ada media sosial. Tidak ada media sosial. Tidak ada internet. Jadi untuk mengakses budaya luar, kehidupan Eropa misalnya, itu sulit. Bahkan kita tak tahu. Kalau sekarang semua tahu. Ini yang membuat kita berpemahaman sekuler. Kita melihat bagaimana anak-anak Eropa itu bergaul, bagaimana tradisi sana, tradisi sini. Sehingga itu yang kita ambil, kita modifikasi. Ternyata menjebak kita ke dalam pergaulan bebas. Kemudian lemahnya kontrol orang tua. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah tak mau mengawasi lagi karena sudah sibuk dengan pekerjaan. Kemudian menurunnya fungsi kontrol masyarakat. Masyarakat juga lingkungan, artinya masyarakat lingkungan di tempat dia tinggal itu tidak lagi berlaku norma-norma hansip, tak ada. Kalau ada orang tersebut menyimpang, orang tokoh-tokoh, tetua-tetua di kampung dia, ulama-ulama, ustadz-ustadz tak mau menunjuk. Ya biar. Apalagi zaman sekarang iman naik, hak asasi manusia. Kita tegur orang, ini pindahan, tersinggung dia. Perbuatan tidak menyenangkan. Nah itu dia. Kemudian pengaruh medsos, kemudian minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Siapa di sini yang ikut remaja masjid? Yang ikut RL? Ayo teman. Nah kalau ikut RL, alhamdulillah pulang dari sekolah ada wadah yang bernilai positif. Perbanyaklah organisasi. Kalian remaja, masuklah organisasi remaja Islam. Itu salah satu caranya menghindari kita dari pergaulan ada aktivitas. Tapi kalau sudah di tempat kita tinggal tidak ada aktivitas remaja, kepala desa
atau pemimpin setempat tidak membuat fasilitas untuk anak muda, anak remaja, maka itulah mereka akan lari ke narkoba. Coba setiap kampung ada fasilitas olahraga, ada wahana bermain, ada tempat misalkan ada di desa ada loh karang taruna, ada karang masjid, ada remaja masjid, coba diaktifkan. Masjid juga harus memfasilitasi kegiatan remaja, aktifkan pengantin, pengajian rutin misalkan di masjid. Pengantin jangan nikah, bukan maksud pengantin singkatan pengajian rutin. Coba kalau rutin kita mengaji dapat siraman rohani, insya Allah terhindar kita dari pergaulan bebas. Apa sih dampak negatifnya Pak? Aku biasa-biasa aja Pak. Itu ada teman pacaran biasa aja. Beda agama lagi ini. Beda agama. Nggak ada dampaknya. Dampaknya pertama, secara sadar dan tidak sadar. Perhatikan, temanmu yang pacaran itu bisa kau buktikan sendiri. Kau survei sendiri. Imannya adalah imannya lemah. Kalau udah iman lemah, masuk yang kedua, ibadah malas. Makanya sering saya tengok di musola sekolah kita rame, mau pecah tuh. Kena rajinnya bagaimana? Kebalikan ya. Kemudian apa lagi? Pergaulan lawan jenis yang permisi. Itulah dampak. Kemudian apa lagi? Adanya pelanggaran norma-norma seperti konsumsi alkohol, spiritus diminumnya, kromosom, kondak. Ya, itu minuman keras. Pak, minuman keras itu es batu, Pak. Yang dimaksud minuman keras itu minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan, dan itu juga diharamkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Innamal khamru, sesungguhnya khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan, dan itu bagian daripada pergaulan bebas. Kemudian apa lagi dampaknya Pak? Ini paling fatal dampak dari pergaulan bebas. Terkena penyakit. Istilah medis mengatakan penyakit itu penyakit kelamin, HIV/AIDS. Menurut survei dunia sekarang, tak ada satupun obat yang dapat menawar orang yang terkena penyakit HIV/AIDS. Akibat apa itu? Pergaulan bebas. Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan bebas. Kemudian terjadinya tindak kekerasan. Akibat pergaulan bebas, orang sudah tidak lagi memiliki norma dan nilai dalam dirinya, dan dia akan menindak orang lain pun seperti itu. Bagaimana Pak kalau kita bisa terbebas dari pergaulan bebas itu? Apa hikmahnya bagi diri kita? Banyak sekali. Yang pertama, kau nggak ditangkap polisi itu tadi. Untuk dunianya. Kemudian kau tak terkena penyakit kelamin, kau tak dapat dosa. Orang kata cuma dalam pergaulan bebas ada dosa, apalagi terjaga nama baik keluarga. Kok bisa Pak? Iya, pergaulan bebas ini dapat merendahkan harkat martabat diri seorang. Serendah-rendah. Kau bonceng-bonceng sama laki-laki, bonceng sana, bonceng sini, naik kereta. Belum ini lewat ada orang yang berjual. Apakah dirimu yang diceritakan? Tidak. Oh, itu anak siapa itu? Anak sepulang, cucunya sepulang. Kalau kau bisa menghindarinya, maka nama baik keluarga itu terjaga. Kemudian terhindar dari aib memalukan. Jangan sampai saudara nanti anak SMA Negeri 1 Kotari, khususnya di kelas 10 kita ini, tiba-tiba belum tamat sekolah. Apa manfaat kita belajar pergaulan bebas kalau kalian juga terjerumus? Ya, hindari. Kemudian jiwa raga kalian tetap bersih. Sekarang kita coba melihat bagaimana larangan Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan zina. Dalam surah Al-Isra, satu orang baca, nampak? Baca surah An-Nur. Coba yang lain menyimak, dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah ya. Terus ولا تأخذكم ya ujukum ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله wal yaumil akhir. واليوم الآخر Wal وليشهد yashbahuma عذابهما ta'ifatun طائفة minal minal mu'minin. Agak apa ya? Silau, terlalu silau ya. Apa kata Allah dalam surah An-Nur tentang orang pelaku zina ini? Kata Allah, kalau pezina itu perempuan dan pezina itu laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Pak, dera itu apa, Pak? Dera itu kata Allah, kalau pelaku pezina itu perempuan laki-laki, campulah pelaku zina itu 100 kali. Janganlah ada rasa belas kasihan, kata Allah, kepada keduanya, sehingga dapat menyebabkan kamu enggan menerapkan hukum Allah. Artinya, waktu kau mencampuri ya kau kasihan. Atau kau jangan kasihani. Orang yang seperti itu kau usah dikasihani kan? Karena itu dapat mencegah kita menegakkan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, dan hendaklah hukuman mereka itu disaksikan oleh orang banyak. Panggil orang, kumpulkan orang, buat mereka di alun-alun, ini pelaku zina ini buat, sampaikan kepada publik, baru dihukum. Ini bukan diatur oleh manusia yang mengatur, bukan. Ini langsung turun larangan dan hukuman langsung dari Allah. Saking kerasnya lah perbuatan ini. Dalam hal ini dapat ditemukan, kalau pezina laki-laki dan perempuan itu sudah berumah tangga, maka tanamlah badannya separuh dan lemparlah sampai mati. Kalau dalam surah An-Nur ini bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki yang belum menikah. Dua-duanya belum menikah, masih lajang, masih gadis, dua-duanya. Pezina, deralah mereka 100 kali masing-masing. Dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk 100 kali, usir dari kampung. Itulah hukum yang ditentukan Allah bagi pelakunya. Tapi kalau dia sudah menikah, misalkan dia punya istri, si perempuan punya suami, berzina, tanam, lempar sampai mati. Makanya orang pelaku zina itu dalam pandangan Allah dia mati, dalam pandangan kita dia hidup. Karena kita negara bukan negara syariat Islam. Dan kalau di Timur Tengah, makanya di Timur Tengah itu kita tak pernah melihat ada orang hamil di luar nikah. Setiap perbuatan zina mereka ditindak, mencuri potong tangan. Tapi kita tak bingung. Bagaimana hukum Indonesia memandang pelaku zina? Diatur dalam KUHP pasal 251. Bagi pelaku zina yang dilakukan suka sama suka, artinya dia bukan memperkosa, maka hukuman penjaranya kalau dia tertangkap atau terpublik videonya ke publik, macam kasus artis-artis itu, dia hanya dikenakan 9 bulan penjara, macam usia orang hamil 9 bulan. 9 bulan. Tak ada hukum cambuk, tak ada hukum penjara. Kalau yang masuk penjara dia punya duit, ya biasanya dia hanya terasing, biasanya dia bebas, dia terkurung penjara. Tapi kebutuhan dia terpenuhi, sehingga membuat orang tidak takut untuk terjerumus ke dalam perbuatan. Dalam surah Al-Isra kata Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Pak, kan yang dilarang Allah dekat, kalau melakukan kan enggak, ya kan? Nah, itu pemikiran yang salah ini.
Allah, kenapa Allah bilang jangan kau buat zina? Kenapa Allah bilang jangan kau dekat? Allah akan tahu sebelum orang masuk ke zina, orang akan melakukan pendekatan, perbuatan yang mendekati ke zina. Secara langsung Allah mau bilang, kau jangan pacaran. Kenapa pacaran itu mendekati zina? Wala taqrabu zina, fa innahu fahisatan. Sesungguhnya zina itu menjijikkan. Wasa asabila, dan itu adalah suatu jalan yang sangat buruk. Kita kan sering ihdinas siratal mustaqim, pengen jalan lurus, pacaran. Wasa asabila, bertentangan, doamu jalan lurus, perbuatanmu jalan buruk. Ada. Makanya saya kadang mendengar orang pacaran itu, Pak, saya pacaran. Saya bilang, astagfirullah. Tak bagus. Jangan takut engkau tidak mendapatkan jodoh kalau saat ini engkau tidak pacaran. Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Allah yang tentukan, tidak ada ditakdirkan itu di lauh mahfuz sudah ditulis. Kau akan menikah tanggal sekian, bulan sekian dengan sisi. Jangan terlalu percaya kepada ucapan-ungkapan yang kita lihat di medsos. Yang kadang-kadang ucapan itu memberikan motivasi kita untuk masuk ke bulan medsos. Banyak medsos ada bilang kalau udelnya jauh ke dalam, jodohnya orang jauh. Ya. Kalau udelnya di luar, jodohnya dekat. Yang bagi udelnya dekat jangan tunjuk tiap hari ke dalam. Ada itu mitos. Allah punya rencana terbaik untuk setiap kita. Allah punya. Ya, nanti kalau pakai jempol jangan tengok udelnya, bisa. Ya, kalau udel. Tak ada hubungan udel dengan pada takdir. Tak ada itu. Ya. Kalaulah hanya orang pacaran yang menikah, ini mana dengan nasib tentang pacaran? Maka Allah tak adil. Allah larang mendekati zina, tapi yang menikah hanya orang yang berpacaran. Kan terbalik pemikiran kita. Kalau sudah Allah katakan dia larang, maka tidak ada kaitan pendekatan zina itu kepada jodoh. Yakin? Jangan mendekati zina ya. Karena zina itu sesuatu perbuatan keji, buruk, mungkar, luar biasa. Sampai-sampai hukumannya dikasih Allah. Coba perhatikan. Allah melarang minum khamar. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar itu diharamkan. Tapi tak ada kata Allah bagi orang minum amunan. Tapi ketika Allah tegaskan tentang zina, langsung di situ Allah sambung ayat di dalam surah An-Nur, ada hukuman. Ada hukuman menunjukkan zina ini luar biasa dosanya, jadi ya. Apa makna daripada surah An-Nur itu? Kalau kita analisis, surah An-Nur itu pertama berisi tentang sanksi bagi pelaku zina. Yang kedua, penekanan hukum yang tegas dari Allah. Arahan yang tegas dari Allah. Itu yang menunjukkan bahwa serius sekali pelanggaran Allah. Sangat serius, apalagi di mata syariat Islam, sangat serius. Kemudian jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, cukup dicambuk aja 100 kali di hadapan publik. Kalau pelakunya sudah menikah, maka hukumannya rajam. Dengan itu dilempar pakai batu setengah badan sampai mati. Kalau masih hidup kembali, bayangkan itu sehina-hinanya kita. Kemudian pelaksanaannya kata Allah mesti di tempat bayangkan teroris ini tersangka diputuskan di pengadilan hukum mati dia teroris tak di publik mati, ada ruang eksekusi tembak, matinya pun enak, ditembak langsung di jantung, mati kata Allah. Kalau pelaku zina bawa ke tempat rame-rame, buat dia di atas, disaksikan ratusan ribu, bahkan berapa yang datang, ditanam dia, dilempar sampai mati, sakit ya. Agak sekali ya. Kalau ditaruh di tempat kita, saya yakin dan percaya ada orang pacaran. Ya, tidak ada orang pacaran. Oke, sekarang kesimpulan dari materi kita. Apa kesimpulannya?
bahwa agama kita melarang keras, pergaulan bebas, hubungan seksual atau hubungan biologis yang tidak didasari dengan pernikahan. Apapun alasanmu, Pak, aku cinta, nonsense sama itu, ya. Tak ada alasan, tak ada tawar menawar tentang ini. Karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kebetulan juga amat sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas itu. Maka patut menjadi perhatian yang sangat serius, khususnya bagi generasi muda. Tanamkan dalam diri kalian bahwa masa depan kalian itu kalian yang memegangnya. Terlibat sedikit, terjerumus sedikit ke pergaulan bebas, maka semua ada konsekuensinya. Jangankan masa depan, bedanya pergaulan bebas itu, engkau bukan hanya rugi secara dirimu sendiri, tapi juga kepada bangsa dan masa depan agama. Mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang pergaulan bebas dapat menjadi motivasi yang kuat dalam diri kalian. Tanamkan, niatkan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar istiqomah menjaga harkat dan martabat kalian sebagai manusia, sebagai generasi Islam, agar terhindar dari pergaulan bebas. Oke, sekarang kita tindak lanjut dari pertemuan kita ini. Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Ini sudah dibagi kelompok ini kan? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi saya ingin setiap kelompok itu membuat satu kesimpulan analisis. Yang pertama, bentuk pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas itu, dan bagaimana cara menghindari. Oke, saya silakan dikerjakan. Nanti presentasikan kita lagi. Setiap kelompok saya minta satu contoh saja dipresentasikan. Oke, kita mulai ya. Sudah ada. Ya, diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kesimpulan pada materi pagi ini yang dibacakan oleh Isma. Kami mendiskusikan hasil presentasi kami. Yang pertama, pergaulan bebas adalah pergaulan yang melanggar syariat Islam dan norma-norma dalam masyarakat. Contoh pergaulan bebas yang kami buat adalah mabuk-mabukan atau mengkonsumsi minum-minuman keras. Dampaknya adalah yang pertama, masalah kesehatan fisik dan kesehatan mental buruk, seperti depresi, kehilangan percaya diri. Cara menghindarinya dapat dengan yang pertama, perkuat nilai agama dan moral. Yang kedua, ciptakan komunikasi terbuka dengan keluarga. Dan yang ketiga adalah pilih teman yang bijak. Oke. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengarkan pula hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
hasil kerja diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bunga. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pergaulan bebas adalah kelakuan yang menyalahi aturan adat dan moral masyarakat dengan nilai agama. Bentuk atau contoh dari pergaulan bebas yang kami angkat adalah mengkonsumsi minuman keras. Tindakan yang perilaku yang dapat merusak moral di masyarakat dan menyalahi syariat Islam. Pergaulan bebas seperti mabuk-mabukan dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, kesehatan, dan masalah sosial seperti konflik dan penurunan prestasi. Dampaknya adalah perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma sosial dan norma hukum, yang menyebabkan tindakan kriminal seperti kekerasan, kehamilan di luar nikah, serta dosa dan penderitaan spiritual dari sudut pandang agama, menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati dan meningkatkan risiko kanker, penyakit jantung dan penyakit pernafasan. Cara menghindari pergaulan bebas seperti mengkonsumsi minuman keras, melakukan kegiatan positif, menyibukkan diri pada hobi dan kegiatan bermanfaat seperti olahraga, berkebun, dan membaca buku, pilihlah lingkungan dan teman yang baik, perkuat hubungan dengan keluarga, dan menempatkan lingkungan dengan baik dan bijak dalam menerima informasi. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita dengarkan pula hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan akan dibacakan oleh Reza. Yang kami pelajari hari ini adalah satu, apa saja yang telah kami pelajari hari ini. Pengertian pergaulan bebas, hikmah pergaulan bebas, seperti dampak pergaulan bebas, seperti terhindar dari perbuatan dosa, contohnya melemahnya iman. 2. Apakah kalian merasa senang pada materi pelajaran hari ini? Ya, kami sangat senang dan materinya menarik karena mengangkat masalah yang banyak muncul di masyarakat saat ini. 3. Hal positif apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Hal positif yang akan kami lakukan setelah ini adalah mengamalkan perintah Allah dengan beribadah dan menjauhi larangan Allah, yaitu melakukan pergaulan bebas seperti merokok, berpacaran, dan lain-lain. 4. Apakah materi ini bisa diterapkan di rumah? Ya, materi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Syukran kasiran, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil diskusi ketiga kelompok dapat Bapak sampaikan bahwa anak-anak Bapak sudah mulai paham tentang materi pergaulan bebas ini. Dan harapan terbesar adalah jangan hanya memahami konsep tentang pergaulan bebas, tapi alangkah paling pentingnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kira-kira ada yang mau bertanya lagi yang belum jelas? Karena waktu kita juga sudah di penghujung. Kalau tidak ada yang bertanya, jadi Bapak akhiri pertemuan kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah. Dijadikan Allah pertemuan kita ini sebagai ladang amal. Mudah-mudahan diistiqomahkan Allah hati kita dalam iman dan Islam. Maka kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi anta maksudi wa ridho ka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.